kalian semuanya, gimana kalian? Udah pada makan belum? Kalau belum, yuk kita bikin mie rebus sambil nonton alur cerita film ini. Oh ya, mie rebusnya jangan lupa dikasih telur ya. Kali ini saya akan ngebahas film yang berjudul Walet Merah, diproduksi oleh PT Elang Perkasa Film. Dirilis pada tahun 1993. Disutradarai oleh S.A. Karim dan dibintangi oleh Barry Prima. Dan di situ masih banyak aktor-aktor lainnya. Oke, daripada lama-lama, mari kita let's go kalau cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita berbaju merah yang sedang melamun di depan api unggun. Dia melamun mengingat cemewewnya yang sangat ia sayangi, yaitu sang jagoan kita, Barry Prima. Cewek yang berbaju merah itu ialah si Walet Merah. Di lain tempat, diperlihatkan ada beberapa kelompok orang yang sedang bertarung memperebutkan harta karun. Kemudian pertarungan itu terdengar oleh si Walet Merah. Balelol ngomong teh. Dan kemudian Walet Merah menolong salah satu kelompok yang terluka dengan pertarungan tersebut. Walet Merah dan wanita si korban pertarungan tersebut ngerumpi sambil bertukar satu sama lain. Bertukar cerita lah, biasa ngerumpi gitu. Kalau ibu-ibu di mana-mana kadang-kadang kayak gitu aja mulu. Apa aja dibicarain, masalah hutang, masalah apa-apalah. Walet Merah sama temennya tersebut pergi ke rumah si Tangan Besi dengan tujuan si Walet Merah dan temannya tersebut untuk menyelamatkan seorang wanita yang ditawan. Dan pertarungan pun terjadi. Pertarungan tersebut sangat alot. Walet Merah dalam pertarungan tersebut terkena pukulan telak oleh si Tangan Besi dengan ajian rengkah gunung. Bukan, di sini bukan rengkah gunung. Tapi entah apa yang ajian yang dia kuasai. Tapi itu sangat mengerikan sampai si Walet Merah terkabar dan muntah darah. Di lain scene, kita diperlihatkan sang jagoan kita yang sedang berlatih. Di luar ada seorang wanita yang mengintip si jagoan kita ini, yaitu Barry Prima yang sedang berlatih tersebut. Dia melihat tubuh Barry Prima yang sangat gagah dan kuat. Dan si wanita itu melamun, ngehayal sambil ngebayangin. Enak kayaknya ya bercocok tanam sama dia yang gagah, kuat. Sang wanita tersebut kemudian masuk dan mencoba merayu buat bercocok tanam beneran. Namun si Barry Prima itu sangat kuat imannya. Tiba-tiba si Jai datang mengintip di luar. Si Sirit mengintip ke Indohai Batur, pamali sekehed. Karena hasrat wanita tersebut gak terpenuhi, kemudian wanita tersebut datang mengadu ke ayahnya buat memfitnah Barry Prima. Kemudian ia mengutus anak buahnya mendatangi Barry Prima dengan tujuan Barry Prima harus datang dan menghadapi ayahnya tersebut buat meminta pertanggungjawabannya. Karena Barry Prima gak merasa bersalah, lantas dia gak terimalah. Dan pertarungan pun terjadi. Kita kembali ke Walet Merah yang sudah tertangkap dan dibawa oleh anak buah si Tangan Besi. Walet Merah merayu dan membujuk anak buah si Tangan Besi buat nyari harta karun tersebut berdua tanpa campur tangan orang lain. Namun bujukannya itu gagal.
Kemudian anak buah tangan besi membawa walet merah ke hadapan tangan besi untuk menginterogasi si walet merah tersebut. Si tangan besi menanyakan ke wanita itu, "Hei, walet merah, di mana si Genjo?" Si Genjo di sini adalah orang yang tahu keberadaan harta karun. Si walet merah, dia dirantai di sebuah kamar. Mungkin ini bukan penjara kayak ada besi-besinya gitu, tapi ini enak ya, kayak mau tiduran gitu ya. Kemudian datang seorang dukun yang cabul, pengen menggencet walet merah tersebut. Namun walet merah dengan rayuan mautnya, "Oh, dukun, sebelum mengenjot, kau harus lepas dulu ikatan rantai ini." Namun itu hanya tipuannya saja. Gak terima walet merah mau digenjot sama dukun cabul tersebut. Dia melawan dan pertarungan pun terjadi. Namun di sini walet merah gak beruntung karena luka yang diberikan oleh si tangan besi pada pertarungan yang lalu masih belum sembuh. Pada saat terdesak, kemudian jagoan kita datang menolong si walet merah tersebut dan pertarungan antara si dukun cabul versus Barry Prima pun terjadi. Akhirnya di sini terkapar si dukun cabul tersebut. Kemudian si walet merah dibawa ke gubuk oleh Barry Prima. Si tangan besi memerintahkan anak buahnya buat mencari orang yang menolong si walet merah tersebut dan mencari orang yang membawa harta karun itu. Ternyata orang yang selama ini dicari oleh banyak orang tersebut disekap dan dikurung oleh Panji Tengkorak atau Barry Prima. Ya ampun. Walet merah akhirnya siuman dan ketemu sang pujaannya tersebut. Namun sang pujaannya tersebut meninggalkan ia karena ada urusan yang belum ia selesaikan, katanya. Sungguh malang nasib wanita ini. Padahal mah lamun ka orang dibikin tenanaon lah daek da atuh orang Photo. No. Hi. Okay. Di lain tempat, si Genjo yang sudah dibebaskan oleh Barry Prima, dia celungak-celungak melihat orang, tapi akhirnya ditemukan oleh anak buah si tangan besi dan dia kaget. Dia berusaha melawan anak buah si tangan besi, namun si Genjo gak bisa bertarung. Dia gak punya ilmu silat. Makanya harus belajar dikit-dikit lah buat jaga diri silat itu. Pada saat mau dibawa, si Genjo ditolong oleh seorang. Kemudian si Genjo diajak pulang ke kampung halaman. Ia disambut oleh warga dan kepala desa. Si kepala desa dan bawahannya kemudian membicarakan bagaimana strategi buat ngelawan si tangan besi. Anak buahnya menawarkan jalan keluar, yaitu meminta bantuan si Panji Tengkorak atau Barry Prima. Namun si kepala desa gak mau dengan alasan, "Mana mungkin minta bantuan Panji Tengkorak karena Panji Tengkorak sudah memperkosa anak saya." Namun anak buahnya menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Dan hati kepala desa pun luluh dan pada akhirnya menerima usulan anak buahnya tersebut. Setelah mengobrol dan membicarakan bagaimana strategi buat ngelawan si tangan besi, si kepala desa keluar dari rumahnya menuju si Genjo. Ia meminta Genjo buat mencari harta karun secepatnya. Dan kepala desa mengingatkan jangan percaya pada siapapun karena banyak orang munafik gak bisa dipercaya. Sudah kepala desa keluar, tiba-tiba anaknya masuk ke gubuk si Genjo dan terjadilah adegan yang mencengkamkan.
naon sih ya karena naonan coba. Si Genjo ngunahnya di dia mah. Tapi si Genjo imannya masih kuat kayaknya. Di luar kita diperlihatkan Pak Lurah yang sudah tergeletak dan meninggal. Kemudian warga membawa jenazah Pak Lurah ke rumahnya. Salah satu anak buahnya tersebut mencari tahu apa penyebab terbunuhnya Pak Lurah tersebut. Dan dia menemukan bekas luka pukulan. Si anak buahnya tersebut menyimpulkan bahwa ini adalah pukulan si Panji Tengkorak. Lalu seorang diri, yaitu Walet Merah, menawarkan diri buat mencari Panji Tengkorak tersebut. Si Nenggelis yang sedang meratapi kepergian ayahnya sedih dan menangis, bingung, malum ditinggal orang tua. Mana ada orang yang gak sedih. Di sini si Gema menemani si gadis tersebut di kamarnya. Dia memberi nasihat dan masukan ke si gadis tersebut. Di lain scene, si Panji Tengkorak menerobos, menyerang ke kediaman si Tangan Besi, seorang diri. Di sini terjadi pertarungan epik antara Panji Tengkorak melawan si Tangan Besi dan anak buahnya. Pada saat mengadu ilmu kanuragan, si Panji Tengkorak dengan si Tangan Besi, Panji Tengkorak merasa ada yang janggal pada diri si Tangan Besi. Pada akhirnya Panji Tengkorak melarikan diri, mundur, karena dia tahu gak mungkin melawannya untuk sekarang ini. Walet Merah datang ke suatu gubuk dengan muka bahagia. Di sela-sela menunggu Panji Tengkorak yang memainkan seruling yang sangat indah sekali. Lalu kemudian Panji Tengkorak pun datang ke gubuk tersebut. Ia menceritakan bahwa barusan sudah bertarung dengan Tangan Besi. Si Panji Tengkorak menceritakan bahwa Tangan Besi punya ilmu tapak berata. Tadi itu tapak berata ternyata ilmunya ya. Pantesan sangat kuat. Keberadaan si Genjo sudah diketahui oleh si Tangan Besi dan anak buahnya. Kemudian si Tangan Besi dan anak buahnya pergi buat menemui si Genjo tersebut. Anak buah Pak Lurah merayu si Genjo buat mencari harta karunnya. Namun si Genjo gak mau mereka berdua mencari harta karunnya. Dia meminta anak Pak Lurah harus ikut serta dalam mengambil harta karunnya tersebut. Pada saat keluar, prajurit memberitahu bahwa si Tangan Besi sudah datang ke desanya itu. Namun mereka bertiga dan pendekar yang terluka melarikan diri. Pada saat datang ke desa tersebut, si Tangan Besi meluluhlantakkan desa tersebut. Keesokan harinya si Genjo bangun dan mau melarikan diri. Namun celungak-celunguk gak jadi dia kaburnya. Karena si Gema anak buah Pak Lurah mengigau bahwa harta karun tersebut harus segera diambil oleh mereka berdua. Pada akhirnya si Genjo tersebut termakan siasat si Gema. Lalu mereka pun pergi meninggalkan anak buah Pak Lurah yang sedang tertidur lelap. Si Genjo dan si Gema menggali harta karun tersebut. Pada saat bangun, Nursiah anak buah Pak Lurah tersebut melihat ke sekeliling, si Genjo dan si Gema udah gak ada di tempat. Beberapa saat kemudian, anak buah Tangan Besi datang menghampiri Nursiah. Dan entah kenapa Nursiah di sini tiba-tiba bersujud.
Ternyata emak-emak tersebut adalah guru Nursiah. Gurunya tersebut menjelaskan bahwa yang membunuh ayahnya adalah Gema. Dengan marah, Nursiah langsung menuju ke tempat si Gema. Nursiah gak banyak bacot, langsung baku hantam dengan si Gema. Pertarungan tersebut hasilnya seri. Mereka berdua terkapar, terkena sabetan senjata yang sangat tajam. Pada saat itu juga si tangan besi datang dan memberi apresiasi ke anak buahnya tersebut. Namun apalah daya, namanya manusia, melihat harta pasti terpedaya. Anak buahnya tersebut mengkhianati bosnya dan dia melawan. Kemudian pada saat si tangan besi mau mengambil harta karun tersebut, tiba-tiba Panji Tengkorak dan Walet Merah datang. Mereka berdua melawan si tangan besi. Dan pertarungan pun terjadi. Pertarungan puncak ini dimenangkan oleh mereka berdua. Sesudah pertarungan berakhir, warga meminta harta karun dibawa oleh Panji Tengkorak. Namun, Panji Tengkorak menolak harta karun tersebut. Dia bilang, mending harta karun ini dimanfaatkan untuk membangun desa tersebut. Sangat mulia kamu hatinya, Panji Tengkorak. Oke, terima kasih sudah mengikuti alur cerita film ini. Sebelum pergi jangan lupa di like, share, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan alur film yang lainnya. Terima kasih. Bye.